Somalia, awal tahun 90-an. Sebuah negara yang terkoyak oleh perang saudara dan dilanda kelaparan parah. Di tengah kekacauan ini, faksi-faksi bersenjata memerintah dan bantuan kemanusiaan menjadi target, bukan penyelamat. Perserikatan bangsa-bangsa mengirimkan pasukan perdamaian, namun satu nama menjadi penghalang utama, Mohamed Farah Aidid, panglima perang yang ambisius dan brutal. Untuk menghentikan kekacauan, Amerika Serikat mengirimkan unit paling rahasia dan mematikan mereka, Task Force Ranger. Misi mereka, menangkap Aidid dan letnan utamanya. Operasi ini diberi nama Gothic Serpent. Inti dari Task Force Ranger terdiri dari prajurit Delta Force dan Army Rangers, para operator yang teruji dan elit. Selama berminggu-minggu, mereka melakukan serangan cepat dan tepat, hingga tiba 3 Oktober 1993. Misi hari itu menangkap 2 letnan kunci Aidid yang sedang bertemu di sebuah rumah di jantung kota Mogadishu. Pukul 15.42, sesuai jadwal, 18 menit yang direncanakan, pasukan darat meluncur cepat dari helikopter Black Hawk dan Little Bird. Awalnya operasi berjalan mulus, para target berhasil ditangkap. Namun, di jalanan di bawah, kerumunan milisi dan warga sipil yang marah dengan cepat berkumpul, mereka membawa senjata. Kota itu seperti sarang lebah yang tersentak. Tugas penangkapan selesai. Kini saatnya untuk ekstraksi. Namun Mogadishu punya rencana lain. Ketika pasukan darat bergerak menuju konvoi, serangan balasan yang masif pun dimulai. 16.20 sore. Sebuah momen yang mengubah segalanya. Sebuah tembakan RPG yang akurat melesat, menghantam Black Hawk dengan kode Super 61, Black Hawk yang dipiloti oleh Cliff Woolcott. Terdengar suara darurat melalui radio, Black Hawk down, Black Hawk down, Black Hawk down. Misi ekstraksi berubah menjadi misi penyelamatan. Kekuatan udara Amerika yang tak tersentuh, kini hancur di jalanan. Pasukan Delta dan Rangers yang ada di dekatnya bergegas menuju lokasi jatuhnya Super 61, terjebak dalam pertempuran brutal untuk menyelamatkan yang terluka. Jalanan Mogadishu yang sempit tengah menjadi labirin maut yang menelan mereka. Saat kekacauan mencapai puncaknya, nasib buruk kembali menyerang. Pukul 16.40, Black Hawk kedua, Super 64, yang dipiloti Michael Duran, juga dihantam roket RPG. Di udara, 2 penembak jitu legendaris, Master Sergeant Gary Gordon dan Sergeant First Class Randy Shugart, menyaksikan kekejaman di bawah. Mereka tahu pilot yang terluka tidak akan selamat. Meskipun diperintahkan untuk tetap di atas, mereka mengajukan permohonan heroik. Izinkan kami turun. Mereka mendarat, melawan kerumunan yang tak terhitung jumlahnya untuk melindungi pilot yang masih hidup. Mereka bertempur sampai peluru terakhir, tindakan pengorbanan tertinggi yang kelak akan membuat mereka dianugerahi Medal of Honor. Malam tiba. Pasukan AS yang terkepung di lokasi jatuhnya helikopter harus bertahan semalaman. Bala bantuan terhambat, setiap jalan dihalangi oleh barikade api dan tembakan. Pertempuran berlanjut hingga subuh. Akhirnya, sebuah konvoi gabungan dari unit AS, PBB dan Malaysia berhasil mencapai mereka. Namun tidak cukup ruang di kendaraan untuk semua orang.
Sebagian besar prajurit Rangers terpaksa berlari kaki di bawah hujan tembakan, perjalanan yang dikenal sebagai The Mogadishu Mile. Pada 4 Oktober, fajar menyingsing. Neraka di Mogadishu berakhir. Kerugian, 18 prajurit Amerika tewas, 73 terluka. Di pihak Somalia, diperkirakan ratusan, bahkan ribuan, tewas dan terluka. Peristiwa Black Hawk Down menjadi titik balik dalam kebijakan luar negeri Amerika. Tugas pasukan AS di Somalia berakhir dengan mendadak. Tragedi ini bukan hanya tentang helikopter yang jatuh. Ini adalah kisah tentang pengorbanan, keberanian, dan kegagalan strategis. Sebuah pengingat brutal bahwa bahkan pasukan elit pun bisa takluk dalam kekejaman perang perkotaan.